Halo semuanya, Shalom. Malam hari ini kita mau diskusi kembali tema yang sangat seru yaitu persepuluhan. Persepuluhan ya. Menarik sekali ya. Iya, kalau dia berbicara persepuluhan ya Boksu. Kenapa rumahnya serunya ini? Iya nih Boksu, jadi apalagi di tengah-tengah anak muda ya. Sebenarnya persepuluhan itu Boksu wajib atau enggak ya Boksu ya untuk kita kasih? Kayaknya ini pertanyaan ini pengen memberi atau pengen tidak tentang persepuluhan. Karena banyak orang juga ya Kak di luar sana juga bertanya-tanya gitu. Betul. Ya. Nanti setelah ini mungkin cara hitungnya Boksu. Hitungnya. Iya. Ya saya memang persepuluhan ini sebenarnya sebelum perdebatan ini pun sebetulnya faktanya ada banyak orang nggak memberi persepuluhan, ya kan? Pada faktanya, ya kan? Apalagi setelah ada pengajaran-pengajaran sekarang yang berseliweran ini, wah makin senang gitu yang tidak memberi. Oh iya ya. Wah ternyata ada yang mengajarkan tidak memberi, tenang. Nah ini kembali kepada kita. Saya kalau boleh bertanya, kenapa sih selama ini ngasih perpuluhan? Saya bertanya positif ya. Iya. Kenapa sih memberi? Asumsi saya berarti Evi memberi, guru memberi. Kenapa sih kamu memberi perpuluhan selama ini? Karena yang saya dapatkan pendeta saya atau siapa yang mengajar di gereja mengajarkan bahwa perpuluhan itu wajib Pak. Dan di Alkitab juga wajib ada ya, wajib ya. seperti itu. Kalau Evi gimana? Kalau aku pertama ya Boksu, pertama karena di Alkitab kan ada ditulis perpuluhan, tapi setelah dapat pengajaran gitu ya dari Boksu bahwa perpuluhan itu adalah sebagai rasa syukur sih kita kasih kepada Gitu Tuhan, ya? kepada gereja. Ya karena begini, ada banyak orang itu melakukan persepuluhan biasanya dua alasannya. Yang pertama ya karena takut, ya kan? Takut nggak diberkatin. Karena kalau tidak beri perpuluhan, karena selalu yang diambil dasarnya adalah dari Maliaki 3 itu. Oh iya. Tapi ngomong-ngomong sebenarnya ayat itu salah satu yang membuat saya sebetulnya memberi persepuluhan awalnya. Ya kan? Ya karena di situ kan dikatakan dengan jelas ya, dengan apakah aku menipu engkau, katakan. Hai, kamu masih bertanya dengan apakah ya? Kan ditanya apakah, dibacalah guru Ya, supaya coba. jelas ya. Ya coba kita baca. Karena ini supaya kita menyimak. Kita tidak akan baca banyak ayat, ada beberapa yang saya jelaskan tapi nggak dibaca, tapi Maliaki ini coba dibaca. Coba guru dibaca. Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10. Ya. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Iya, ayat ini biasa dipahami dengan dua tadi. Yang pertama, tadi saya katakan, kenapa kita memberi perpuluhan? Karena takut. Karena kalau nggak memberi tadi apa katanya? Kena kutuk. Kena kutuk. Ya, dan ini banyak orang bersaksi, aduh saya kemarin tidak memberi perpuluhan, tiba-tiba saya kerampokan, ya kan? Saya tidak memberi perpuluhan, tiba-tiba saya sakit, ya sehingga biaya yang saya keluarkan lebih banyak daripada 10%, ya kan? Jadi motivasi pertama orang memberi perpuluhan karena takut. Yang kedua ayat ini seringkali dimaknai, ditafsirkan bahwa memberi persepuluhan supaya apa? Supaya Diberkati. dapat berkat. Iya makanya kalau saya memberi semakin diberkati, memberi semakin diberkati, ya kan? Jadi banyak orang memberi perpuluhan dengan dua motivasi ini. Satu takut, satu supaya diberkati. Ya. Sehingga ketika kita digerakkan oleh dua motivasi ini, jadi pemberian kita pun jadi sebenarnya perlu dievaluasi lagi. Iya kan? Maka ketika sekarang kalau yang motivasinya karena takut, sekarang ada berita ternyata nggak wajib memberi persepuluhan, syukurlah, ya kan? Nggak wajib ternyata, ya berarti kemarin itu salah bukan kutukan, ya kan? Ya kan? Kemudian ketika dikatakan bahwa
memberi persepuluhan ini sekarang tidak harus, ya orang-orang memperdebatkan itu. Yang motivasinya diberkati biasanya kan orang yang pengen diberkati yang bagaimana? Yang merasa tidak berkati kan? Ya. Kalau sudah kaya-kaya banget biasanya aduh sayang banget ini ya diberikannya. Ya. Jadi tidak berpengaruh itu kalau yang ingin diberkati tetap memberi aja, tapi dengan motivasi supaya ingin diberkati. Jadi pemahaman ini yang perlu diluruskan sebetulnya tentang persepuluhan. Ya, tentang persepuluhan. Jadi kalau kita menjadikan Maleakhi satu-satunya dasar pijakan, ya kita bisa menjadi seperti itu pemahamannya. Ya, nah saya ingin menjelaskan sedikit tentang persepuluhan ini, ya tentang persepuluhan. Sebetulnya kalau kita berbicara persepuluhan, ya di dalam Alkitab itu persepuluhan itu siapa sih yang pertama memberikan persepuluhan? Ada tahu enggak? Yang memberikan persepuluhan pertama kali di Alkitab ya. Siapa ya? Jadi sebenarnya memberikan pertama kali persepuluhan itu Abraham. Mau jawab tadi itu maksud. Iya kan? Anaknya ya. Abraham. Jadi Abraham itu ketika dia perang melawan raja-raja yang di Sodom itu, Kedorlaomer dan teman-temannya itu yang sebetulnya secara hebat. Tapi Abraham menang. Ya kan? Kemudian dia memberikan persepuluhan kepada imam Melkisedek itu. Ya kan? Betul. Jadi sebenarnya secara ringkasnya kalau kita membaca di dalam Kejadian, yaitu dalam Kejadian 14 dan ayat yang ke-14 dan berikutnya itu digambarkan bahwa itu persepuluhan itu sebagai semacam ucapan syukur karena sudah menang perang, ya kan? Nah sebenarnya yang serupa juga dilakukan oleh Yakub, ya Yakub juga berkata begini, Tuhan kalau Engkau memberkati ini kami akan memberikan persepuluhan sebagai ucapan syukur. Nah, memang sebetulnya yang banyak diangkat sekarang ini kan karena dihubungkan persepuluhan dengan tugas keimaman. Keimaman artinya imam-imam. Karena dipahami persepuluhan hanya untuk orang Lewi saja. Ya, padahal sebetulnya ya kita nggak punya waktu banyak, tapi sebenarnya Bapak Ibu bisa menggali. Di dalam Alkitab saya pernah itu menyuruh mahasiswa untuk mengadakan perbandingan. Di dalam kitab-kitab Taurat saja. Ya, di dalam kitab-kitab Taurat saja ada perkembangan. Persepuluhan itu awalnya ada yang hanya untuk imam, fungsinya apanya kegunaannya, tapi juga dalam kitab-kitab yang lebih ke belakang itu untuk perkembangan untuk siapa? Untuk orang miskin. Jadi memang bukan hanya dari dulu, perubahan itu bukan khusus untuk imam, bukan. Jadi sebenarnya imam ada nggak ada, sebetulnya kalau kita mau belajar betul-betul nggak ada kaitannya itu, iya persepuluhan itu, ya. Jadi artinya ini kita berbicara di perjanjian lama dulu ya, Evi ya. Jadi gambarnya seperti itu. Jadi saya lebih melihat bukan hanya saja kaitannya dengan imam itu, ya, tetapi ketika tadi saya contohkan Abraham. Kemudian Yakub memberikan persembahan persepuluhan itu ketika Tuhan kalau engkau gini ini, nah saya akan memberikan persepuluhan sebagai satu ucapan syukur, ya. Ya, jadi sampai di sana bisa gimana Ewi? Bisa paham, ya. Iya. Menarik sekali ya. Iya ya. Jadi artinya karena orang selama ini memahami hanya kaitannya dengan Lewi. Lalu kan tadi pertanyaannya, ya. Jadi wajib gak sih? Wajib gak sih? Ya. Kita itu orang Kristen tuh senangnya gitu. Kalau wajib baru melakukannya dengan takut ya. Kalau gak wajib syukur. Wajib pun kadang-kadang masih gak dilakukan kan? Karena kan kalaupun kita tahu wajib, kita tanyalah berapa persen lah orang yang memberikan persepuluhan. Ya, di gereja kita saja, cuman berapa persen ya? Wow. Kemarin ada dihitung loh. Kemarin 30%. Cuma 30% kan? 30%. Nah ini padahal tahu kan wajib kan? Selama ini pemahamannya wajib kan? Atau sudah dengar berita-berita itu? Iya. Nah saya suka begini saya juga menyaksikan perdebatan-perdebatan itu. Saya memberikan persepuluhan saya itu dari kelas SMA 1. Karena memang disitulah saya terima uang sendiri.
Kalau sebelum itu saya nggak pernah terima uang, saya cuma kerja, tahunya kerja, uang nggak pernah pegang. Tapi ketika SMA 1 karena saya merantau, saya punya uang dari uang saku, saya berikan persepuluhan. Memang awal mulanya yang mendasari itu, yang Malaikat 3 tadi. Tetapi semakin kesini saya semakin mengerti, ya. Jadi apa yang ada pada kita ini sebenarnya bukan punya kita. Nah, saya paling senang memakai alasan tentang kepemilikan ini. Ya, coba Pak Guru dibaca Mazmur 24 ayat 1. Mazmur 24. Ya, ini supaya memberikan kepada kita juga, ya kita tidak perlu berdebat maksud saya. Ya, Mazmur 24 ayat 1. Mazmur 24 ayat 1, demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ya, siapa yang empunya semuanya? Tuhan. Jadi bumi ini dan semua yang ada di dalamnya ini punya siapa? Punya Tuhan. Punya Tuhan. Berarti semua yang ada di dalamnya siapa? Apa aja? Semua, kalau di dalam Hagai itu, Hagai 2 ayat 9 itu, Tuhanlah yang empunya segala kekayaan dan begitu-gitu ya. Di ayat itu, Hagai 2 ayat 9. Sejajar dengan Mazmur tadi 24 ayat 1. Nah itu berarti semua kekayaan ini. Bukan semua kekayaan, termasuk siapa? Kita. Kita. Ya kan? Nah apalagi kita orang Kristen udah paling gampang memahami itu kan. Kita ini milik Allah. Nah sekarang kalau kita semua itu milik Allah, apa menjadi kesulitan kita? Karena kita ini berarti bukan yang empunya. Kita ini apa? Kita ini hanya orang yang dipercaya untuk mengelola. Berarti yang Evi punya uang itu, yang banyak itu, bukan punya Evi. Punya siapa? Punya Tuhan. Punya Tuhan. Kita hanya kelola. Iya. Jadi termasuk Pak Guru, termasuk saya. Nah ini kita ketika Tuhan sudah tahu Tuhan yang punya, nah apa susahnya? Betul. Untuk memberikan kepada dia. Ya. Nah makanya tadi saya berikan contoh itu begini. Ya tadi itu bahwa yang memberikan alasan memberikan persepuluhan tadi saya berikan contoh Abraham dan Yakub sebagai ucapan syukurnya. Ya kan? Sebagai ucapan syukurnya. Nah, ada orang memakai begini, Pak, kan di perjanjian baru Tuhan tidak mengajarkan persepuluhan. Sekali waktu Tuhan pernah menegur orang Farisi. Ya kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang ke 23 ya, ayat 23 itu Tuhan menegur orang Farisi. Karena orang Farisi memberikan persembahan persepuluhan tapi mengabaikan orang-orang yang dalam kesulitan. Ya saudara-saudara yang susah. Pertanyaan saya, apakah dengan Yesus menegur orang Farisi karena memberi perpuluhan tetapi tidak memperhatikan orang yang susah, itu berarti Tuhan Yesus membatalkan persepuluhan? Tidak. Kan tidak. Yang Tuhan Yesus ajarkan adalah kamu memperhatikan persepuluhan. Kamu juga jangan mengabaikan orang yang susah. Iya. Iya kan? Ada bagian masing-masing kan? Nah ada banyak orang, belum lama juga ada orang bertanya begitu. Pak, kan kita nggak usah beri perpuluhan. Saya berikan untuk menolong orang susah, orang ini, orang kita selalu pakai alasan yang seperti itu. Alasan itu alasan kuno. Alasan itu yang dipakai siapa? Ingat nggak dalam Alkitab? Siapa ya Pak? Yudas. Ketika perempuan mengurapi kaki dengan dengan minyak. wangi. Apa dia bilang? Pemborosan. Kan lebih bagus dikasih untuk orang miskin. Itu alasan kuno itu. Iya. Daripada Tuhan Yesus sendiri bilang apa? Ketika orang-orang banyak mencoba Yesus tentang pertanyaan untuk bisa nggak membayar pajak, Tuhan Yesus simpel ya. Dia tunjukkan gambar siapakah ini? Kaisar. Ya. Tuhan Yesus bilang apa? Berikan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar. Tapi bukan berhenti di situ. Apalagi berikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, milik Tuhan apa? Milik Tuhan itu apa? Segala
Semuanya milik Tuhan. Segala isi Semua dunia isi ini. dunia. Ya semua. Iya. Betul, betul. Berarti kita berikan milik Tuhan. Iya. Ya. Apakah kita masih, Pak, kan di PP enggak mengajarkan persepuluhan? Udah diajarkan di perjanjian lama. Di PP mengajarkan apa? Mengajarkan apa Pak Guru di PP? Ucapan. Hah? Nah, itulah yang dikutip si Rasul Paulus, coba di Roma 12 ya, ayat 1 sampai yang kedua. Coba dibaca. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, sebelum saya menjelaskan ini, di gereja kita saya sengaja memilih gambar perempuan janda miskin yang ngasih persembahan di sampul kantong persembahan. Itu bukan iseng, ada tujuan. Ya, tahu kan ceritanya janda miskin itu yang memberi persembahan. Iya, maksud. Yang Dia memberi persembahan banyak atau sedikit? Semua yang dia punya, tapi Secara jumlah dia sedikit sedikit ya. dibanding yang lain. Tetapi secara kualitas dia banyak. Kenapa? Karena orang lain memberi dari kelebihannya. Tapi janda ini memberi apa tadi? Dari semua yang Semuanya. Perhatikan poinnya. Yang Tuhan ingin kita itu standarnya tinggi. Semuanya. Ayo. PB ngajarkan memberi perpuluhan enggak? Oke, Bapak Ibu bilang tidak. Tapi mengajarkan apa? mempersembahkan hidup. Semuanya. Bukan Semuanya. 1/10 lagi ya. Bukan 10-an. Ya. Iya. Ya, jadi Bapak gereja kita John Wesley pernah bilang begini. Karena orang tanya mungkin tentang persepuluhan mungkin seperti sekarang lah ya. Dia bilang, oh kita enggak beri persepuluhan. Ya kan? Mungkin kita, berarti saya metodis dong, enggak beri perpuluhan. Tapi John Wesley tidak berhenti di situ. Kita tidak memberi 10%. Tidak juga 30%. Karena ada orang-orang yang orang Yahudi pun biasa memberi 30%. Tidak 30%. Jadi 10% enggak, 30% enggak. Ya. 50% pun enggak. Iya. Karena ada orang Farisi yang bagus memberikan 50%. Tapi apa yang dikatakan John Wesley? Kita tidak memberi 10%, tidak 30%, tidak juga 50%, tetapi berapa persen? 100%. Kamu bisa memberi 100% enggak? Sebelum 100% kamu memberi berapa? 10 baru. Ya 10 aja susah. 100%. Jadi sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang logika saja sederhana. Kenapa kita perdebatkan yang 10%? Ya, Tuhan mengendaki semuanya. Bagaimana kamu bisa memberi semuanya? Kalau 10 aja masih beribut, wajib atau tidak? Iya. Kalau kita bimbang memberi 10 wajib atau tidak, kayaknya kamu susah memang memberi, ya kan? Motivasinya. Jadi makanya orang berdebat mau apa, saya memberi saja, ya. Karena semua milik Tuhan. Ya, semua ini milik Tuhan. Jadi dan saya mau katakan sebetulnya ketika kira memberi persepuluhan itu paling tidak ada 2 hal yang kita nyatakan. 1, kita mengucap syukur. Karena memberi persepuluhan itu berarti kamu udah terima tuh. Saya sudah terima. Maka dari yang saya terima itu saya ambil, saya sisihkan 10%. Oke. Jadi saya sudah terima. Jadi saya mengucap syukur. Yang kedua, selain mengucap syukur, ini penyataan iman, pengakuan iman bahwa yang saya terima itu dari mana? Dari Tuhan. Saya nyatakan iman lagi, declarekan, oh ini yang saya terima dari Tuhan. Ya. Jadi ragu nggak mau dipersepuluhan? Iya Pak, tapi saya ada pernah dengar juga begini, Pak Guru mungkin
lebih mudah ya orang yang berpenghasilan banyak untuk memberikan persepuluhan seperti itu. Bagaimana dengan orang yang mungkin berkekurangan seperti itu Pak, tetapi dia mendapatkan penghasilan, tetapi dengan zaman yang lebih maju dia harus kebutuhan yang lebih banyak, mencukupi kebutuhan anak-anak sekolah dan sebagainya. Iya, gitu, Pak. Tantangan memberikan persepuluhan itu sama. Yang penghasilannya sedikit, aduh sedikit, Iya betul. semua aja kurang, apalagi potong 1/10, lebih kurang dong. Itu hitung-hitungan kita, ya kan? Sekarang penghasilanmu berapa? 10 juta? Oke lah, jangan 10 dulu. 5 juta? Enggak Pak, 1 juta berarti kamu ngasih berapa? 100.000. Oke. Kalau naik gajimu 10 juta, kamu ngasih berapa? 1 juta. 1 juta. Mana lebih gampang ngasih 100 atau 1 juta? 100 sih. Hah? Kalau kamu penghasilanmu tambah jadi 100 juta, kamu ngasih berapa? Wow. Kalau kamu penghasilan 1 miliar? Jadi tantangannya, kalau kamu nggak bisa memberi yang kecil, besar lebih nggak bisa. Betul. Ya, jadi tantangannya sama saja. Nah, ini mungkin sebagai penutup karena pendek ya waktu kita. Jadi kesalahan kita itu sok menjadi pemilih. Iya kan? Dari mana buktinya? Kita suka bilang gini, kita lihat dompet. Dari uang saya ini, saya mau ngasih berapa ya sama Tuhan? Berarti kan sok kamu jadi pemilih kan? Iya kan, sok jadi pemilih kan? Betul. Kita merasa itu uang kita. Jadi kita berpikir, aduh dari uang ini saya mau beri berapa ya sama Tuhan? Iya. Dengar baik ya, pemilih siapa tadi? Tuhan. Tuhan. Berarti harusnya jangan ngomong gitu. Yang kita ngomong adalah dari uang Tuhan ini berapa banyak yang saya mau gunakan untuk diri saya sendiri. Betul kan? Karena ini bukan milik kita, milik Tuhan. Jangankan 10%, Tuhan ingin 100% termasuk hidup kita. Jadi kalau masalah kepemilikan ini kita paham dan mengerti dengan baik, maka mau memberi berapa persen pun enggak masalah. Jadi jangan ragu, berilah 10%. Bahkan Tuhan ingin 100% kita berikan. Ya. Jadi kiranya Tuhan berkati kita ya. Ya, amin. Terima kasih Boksu untuk diskusi pada malam hari ini. Terima kasih juga guru, diskusi banyak belajar, semakin banyak tahu. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua dan teman-teman. Sampai jumpa di diskusi berikutnya ya. Tuhan Yesus berkati. Tuhan memberkati kita.